Oke, assalamualaikum dan selamat sore teman-teman. Sore KM ITK episode ketiga. Oke, Langsung dimulai. masih bersama Buat saya konten ya? Muhammad Iqbal Sugiarto, podcaster setia di Sore KM ITK. Oke, jadi tema kita kali ini yaitu bagaimana sih cara teman-teman mahasiswa ya dikala sibuknya mengerjakan laporan segala macam, tapi masih berinovasi untuk memulai bisnis di masa muda. Oke, jadi kita kedapatan ya dua teman kita yang sangat inovasi lah. Jadi teman-teman nanti di sini bisa belajar banyak ya, walaupun podcast kita ini tidak lama, tapi dari sebentar ini bisa mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja saya akan memperkenalkan dua pembicara ya, host kita. Yang pertama ada Hages. Assalamualaikum Hages. Apa kabar? Halo, Kita sudah kabar ya, tadi saya menunggu Muhammad Fauzi ya. Ya ini Hages pertama, dan yang kedua ini kita tunggu-tunggu ya. Aduh, sibuk jadi agak mencari waktunya agak susah ya. Ini dia Mas Muhammad Fauzi. Halo Mas Fauzi, apa kabar? Ya Allah. Halo Bal, sorry tadi agak terlambat. Akhir talk show bisa. Aduh. Oke deh, gimana nih kabarnya teman-teman nih, Hagia sama Fauzi nih? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik. Nih jujur aja sih, aku jadi podcaster di Suara KM, cuma aku suka grogi kalau misalnya ketemu orang-orang hebat. Suka takutnya omongan itu nggak nyambung gitu ya. Nanti, aduh, saking Suka merendah ya. pembicaraan Suara KM tuh keren-keren, jadi saya tuh suka takut gitu. Memang tim kreatif ini memang jalannya emang kalau misalnya mencari pembicaraan. Oke deh. Nah, tadi saya ngomong terus ya. Jadi saya perkenalkan dulu, Hages ini adalah mahasiswa teknik mesin 2018 dari SMK Kalimantan, dan Muhammad Fauzi adalah mahasiswa teknik sipil 2018. Jadi pertama nih ya, karena tema kita mengenai wirausaha ya, wirausaha selama menjadi mahasiswa. Nah, kenapa sih dari tim kreatif itu malah pembicara itu dari Mas Hages dan Mas Fauzi? Nah, mungkin dari Mas Hages dulu kali ya, bisa memperkenalkan bisnis apa sih yang sedang dicimpung ini oleh Mas Hages. Silakan Mas Hages. Oke. Jadi sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Hages Primato Diko Razak, akrab disapa Hages. Jadi saya dari Teknik Mesin angkatan 2018, dan untuk usaha yang saya jalanin tuh ada beberapa ya, yang dimana yang lebih saya prioritaskan adalah di bidang pertama di bidang food and beverage, yaitu di usaha Yume Indonesia, dan juga ada di jasa pelayanan seperti wedding organizer dengan nama usaha Glow Up Organizer. Seperti itu. Oke deh. Tadi sudah kan bagus saya bilang kan. Kata-kata susah diikuti. Itu ada food dan apa gitu ya. Pakai bahasa Inggris gitu ya. Aduh, sudah tahu TOEFL saya kan udah gitu ya. Wah, jadi hebat banget ya. Jadi Mas Hages ini punya bisnis makanan dan wedding organizer ya untuk pernikahan gitu ya. Iya. Nah, itu dari Mas Hages ya. Jadi dua usaha yang sedang dijalani. Mungkin dari Mas Fauzi, apa yang bisnis yang sedang dijalankan? Iya, akhir-akhir ini juga sudah coba usaha, dan teman-teman mungkin sudah tahu usaha di bidang kuliner tepatnya, dan iya mungkin kayaknya Iqbal juga sempat ngerasain ya. Makasih juga sudah jadi salah satu testimoninya. Uh, kita saya dan teman-teman coba merintis bisnis di bidang kuliner, yaitu makanan dari Timur Tengah, yaitu kebab. Kebab ini kita inovasikan dengan racikan-racikan kita sendiri, bukan kayak kebab pada umumnya, dan harganya pun harga yang sesuai kita mau, bukan harga kebab pada umumnya juga. Mungkin itu lebih yang membedakan ya. Kayak gitu mungkin, Bang. Oke deh, makasih Mas Fauzi. Kan hebat kan ya.
apa ya, mengambil cita kisah dari Timur Tengah. Bayangkan, Pak, Timur Tengah dibawa ke Balikpapan ya, Pulau Kalimantan juga. Siapa yang nggak mau gitu ya, teman-teman? Kita sesuaikan lidah Ternyata orang itu Indonesia ya. sangat baik ya, teman-teman ya. Ini baru kita perkenalan ya sudah memberikan inovasi buat teman-teman. Jadi mencari ide bisnis itu yang out of the box gitu ya. Jangan hanya apa tahu tek atau yang banyak lah dia di Indonesia. Ambil langsung di Timur Tengah gitu ya. Langsung ekspor gitu ya. Impor ya, impor dari luar negeri gitu. Nah, jadi saya memiliki kesamaan ya dari Mas Agis dan Mas Fauzi ya. Berkecimpung di dunia bisnis makanan lah ya atau kuliner ya. Nah, dari situ kan pasti dari Mas Fauzi dan Mas Agis awalnya itu pasti memilih-milih dulu kan ya, usaha apa sih yang teman-teman ini ingin jalanin gitu ya. Nah, gimana sih cara kita mengetahui gitu ya passion bisnis kita tuh ngarahnya ke bidang mana sih gitu. Mungkin dari Mas Fauzi gitu. Dari awal gitu kan misalnya nyoba-nyoba dulu ke bisnis makanan atau ke bisnis yang lain. Nah, kayak gitu tuh gimana sih kita biar tahu gitu misalnya passion kita tuh pasnya tuh di mana gitu. Iya, ini mungkin kalau permasalahan menemukan passion atau menemukan jati diri seseorang ya. Kalau pengalaman aku pribadi sebenarnya nggak ada persiapan khusus apa yang harus dilakukan, terus kemudian harus kemana dan lain sebagainya itu sebenarnya nggak ada. Dan alhamdulillah sebenarnya malah dimudahkan oleh Allah. Jadi alurnya singkatnya sebenarnya dimulai dari teman, inisiasi teman untuk memulai bisnis di pandemi. Dan itu tepatnya kemarin pas di bulan puasa. Dan saya kenal baik dengan ini, dia mempercayakan ke saya sama teman saya juga untuk merintis ini. Kenapa kita nggak mulai? Ya saya rasa selama itu kegiatan yang bermanfaat, ya kenapa nggak kita coba kayak gitu. Jadi kalau saya pribadi sebenarnya nggak ada persiapan khusus untuk menemukan passion itu seperti apa. Cuma intinya kita harus selektif dalam memilih berbagai aktivitas yang memang benar-benar bermanfaat buat kita. Kayak gitu. Jadi misalnya teman-teman mau terjun di wirausaha ya udah selektif mulai sekarang dipilah nih mana sih kegiatan yang memang mengarahkan teman-teman untuk menekuni dunia itu kayak gitu. Itu sih mungkin Bang nggak ada persiapan khusus sebenarnya. Intinya kalau teman-teman mulai di dunia bisnis banyak berdoa, gak ridho orang tua, nanti insya Allah dimudahkan sih. Entah itu passionnya mulai dari teman, mulai dari kerabat, keluarga, itu nanti ada aja insya Allah. Kayak gitu mungkin. Oke, makasih Mas Fauzi ya. Berarti Mas Fauzi ini langsung action ya. Jadi ada tepatnya mungkin kayak gitu ya. Yang tadi ya dari Timur Tengah ya. Langsung mengkolaborasikan ya dari teman-teman alumninya Mas Fauzi ya, gitu ya. Iya benar, teman-teman SMA. Jadi lebih ini ya. Sebenarnya kalau passion juga sih tergantung dari teman-teman juga ya. Teman-teman sukanya apa atau yang ahlinya lah atau yang sudah mengertinya itu apa gitu di bidang apa. Kalau misalnya di kuliner ya silakan atau di bidang teknologi juga silakan tergantung dari teman-teman. Terus itu yang tadi saya ambil kuncinya jadi kolaborasi kepada teman-teman itu yang sangat penting ya. Jadi dalam bisnis juga harus perlu super team ya, jangan Superman gitu. Kalau Superman nanti capek banget. Karena kan apalagi kalau misalnya bisnisnya mengalami signifikan naik gitu ya, omsetnya gitu ya. Berarti otomatis ya harus ada tim juga ya buat lebih membesarkan bisnisnya teman-teman gitu. Oke deh, makasih Mas Fauzi. Kalau Mas Agis sih bagaimana? Kamu tahu beda. Silakan Mas Agis. Oke. Kalau dari saya sih mungkin ya beda tipis aja sama Mas Fauzi. Jadi mungkin awal sejarahnya saya memiliki passion di dunia bisnis atau terjun di dunia bisnis itu dimulai dari semester 2 ya. Dimulai dari semester 2, saya sudah masuk ke dalam sebuah tim yang udah 2 tahun berdiri bersama kakak tingkat saya ya. Namun di situ ya saya di situ apa ya? Hanya belajar gitu, hanya belajar
gimana caranya berbisnis itu seperti apa, terus cara ngatur waktu antara kuliah dengan bisnis itu gimana, terus kalau misalkan dalam segi bisnisnya kita pelajari tentang marketing, finansial, produksi, operasional, di situ saya belajar. Nah, namun ketika saya di sana, saya nggak menjadikan itu apa ya sebagai patokan saya untuk selama-lamanya gitu, untuk kedepannya. Jadi dari saya sendiri tuh pengen saya belajarnya di situ. Nah, tapi di luar saya juga pengen punya usaha sendiri gitu. Dan alhamdulillah pas kemarin ya, jadi ini saya memanfaatkan momennya. Jadi momen ketika ini ya, kan semester 4 kemarin ya, semester 4, semester 5 kemarin, kita kan ini untuk perkuliahan itu kan diadakan dengan sistem online. Nah, jadi di sini saya memang memanfaatkan momen kayak gitu. Jadi yang dimana kan kuliah online, tapi saya juga bisa eksplorasi keluar. Jadi sambil saya kembangkan bisnis saya pada waktu ya semester 4, 5. Nah, jadi situ saya memanfaatkan momen itu. Jadi kayak soal kuliah, jadi saya tuh nggak apa ya, nggak terlalu fokus kuliah. Jadi saya membagi waktu gitu antara kuliah dengan bisnis dan enaknya karena adanya online itu, jadi saya bisa fokus juga ke dalam bisnis itu. Dan di situ ya alhamdulillah saya mencoba membuat bisnis baru yang bernama Yume. Nah, untuk jasa saya yang di bidang wedding organizer, nah di situ saya lebih bergabung ya, bukan untuk mendirikan, tapi saya bergabung yang dimana saya bergabung itu bukan karena mendaftarkan diri, tapi karena direkrut. Dan ya di situ saya mulai menjalankan aktivitas di bidang bisnis saya gitu. Jadi oke, soal bicarain passion ya. Jadi memang jujur ya, selama saya mulai apa ya turun atau ikut serta ke dalam dunia bisnis, jadi saya lebih tertarik malah ke dunia wirausaha seperti itu dibandingkan malah kuliah saya saat ini gitu. Jadi ya untuk saat ini ya memang saya bakal lebih fokus di dunia bisnis tersebut gitu. Makanya dari itu saya bakal ningkatin terus passion saya di dunia bisnis dan terus ekspor lagi, belajar lagi di dunia bisnis ini gitu. Waduh, sebentar lagi Mas Agis ini menjadi sultan ya teman-teman ya. Sultannya ITK. Ditunggu aja ya teman-teman. Makanya masuk ITK biar nanti siapa tahu ditraktir ya kalau misalnya sudah offline ya sama Mas Agis di kantin. Mau beli apa? Bakso yuk. Mau beli apa? Ayam. Silakan. Oke, jadi Mas Agis ini ya sedikit info ya teman-teman. Jadi Mas Agis ini juga masih berinvestasi ya di bagian wirausaha ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada KBM nih atau kompetisi bisnis pasti selalu ada namanya Mas Agis gitu. Nah ini juga buat teman-teman juga kalau misalnya teman-teman ingin memulai bisnis gitu ya, tapi belum ada modal gitu ya, bisa juga mengikuti cara yang tadi Mas Agis gitu ya, mengikuti kompetisi yang dilaksanakan oleh Kemendikbud gitu. Nah dari situ kan teman-teman kalau misalnya menang atau terdanai gitu ya, bisa mendapatkan semacam uang ya pendanaan gitu ya dari pemerintah buat teman-teman, buat usahanya gitu ya. Jangan buat beli HP gitu ya, tapi buat ngebangkitin bisnisnya teman-teman gitu. Oke, sama juga ya berarti Mas Agis ini juga teamworknya juga buat satu timnya. Jadi kesamaan dari Mas Agis dan Mas Fauzi ini adalah dia mempunyai tim yang sangat hebat. Oke deh, sip. Ini ngomong-ngomong ya, kalau misalnya step-stepnya nih, udah dapat passionnya, terus sudah mulai bisnis. Saya kan mahasiswa ya, sempat tadi dibilang Mas Hagis gitu ya, antara kita fokus ke akademik kita di mahasiswa, terutama di kampusnya di TK dan juga berusaha gini. Nah, ada nggak sih teman-teman tuh tips dan triknya selama ini kan online juga ya, maksudnya kita bisa waktunya lebih fleksibel gitu ya, nggak harus ke kampus gitu ya untuk melaksanakan, malah nggak ada ya, malah nggak ada untuk ke kampus untuk belajar gitu ya. Jadi lebih fleksibel gitu ya waktunya. Nah, ini dari teman-teman nih, dari Hagis, dari Fauzi, ada nggak sih tipsnya buat menyimbangkan gitu ya? Sebagaimana kita juga mahasiswa kewajibannya untuk belajar gitu ya, dan juga kita ingin menjadi sultan gitu ya dari usaha kita gitu. Nah, itu gimana gitu tips and triknya untuk memanage tersebut? Mungkin masing-masing orang beda ya. Mungkin dari teman-teman nanti bisa menyeleksi nih antara Mas Hagis dan Mas Fauzi nih, mana sih yang lebih cocok? Mungkin dari Mas Hagis ya.
Oke, ini lebih ke tips bagi waktu ya. Oke. Jadi kalau dari apa ya, dari saya sendiri kan, yaitu balik lagi yang tadi saya omongin, jadi saya memanfaatkan suatu momen ya, yang momen ini memang sangat jarang gitu, dan sebenarnya momen ini banyak resikonya gitu, apalagi saat pandemi COVID-19 gini kan. Malah banyak nih dari teman-teman saya juga yang nanyakan ngapain sih buat bisnis di saat lagi krisis gitu. Nah, tapi di sini saya percaya diri bareng tim percaya diri kalau dengan adanya pandemi ini kita harusnya memanfaatkan sesuatu gitu. Jadi memanfaatkan momen ini buat bangkit yang malah tujuannya itu dari sini kita menciptakan lapangan kerja gitu. Menciptakan lapangan kerja tujuannya, dan ya dari situ kan bakal bagus itu outputannya ke masyarakat. Nah, terus kalau misalkan untuk bagi waktunya ya, jadi kan untuk kuliah kan online nih, full online selama ini ya, apalagi di semester 5. Nah, ketika saya membangun bisnis pada waktu kuliah seperti itu, jadi saya bagi waktu nih misalkan untuk ya yang namanya jam perkuliahan kan kita mulainya dari misalkan dari pagi sesi 1 sampai sesi 4. Nah, jadi ya di situ memang saya khusus untuk kuliah gitu, dan selebihnya ya itu habis itu setelah uh, ngikutin kuliah di sesi-sesi yang ada perkuliahannya itu, nah barulah kita uh, beralih ke bisnis gitu. Jadi pokoknya full setiap hari pokoknya untuk kuliah dan juga untuk berbisnis gitu. Jadi pintar-pintarnya kita bagi waktu gimana, dan sebenarnya kan untuk apa ya, mungkin langkah-langkah awalnya sih nggak terlalu ribet ya harus nyiapin apa gitu. Yang penting pertama kita ngeriset dulu lah. Dan ngeriset tuh pun nggak harus apa ya, terjun keluar langsung, tapi bisa kita lakukan hanya searching di internet ya. Misalnya kita ngeriset kompetitor kan, ngeriset market, nah itu juga bisa kita lakukan hanya secara online. Jadi di situ ya apa ya, sambil saya belajar untuk kuliah, jadi saya juga melakukan belajar untuk bisnis juga kayak gitu. Oke deh, jadi berarti sebenarnya tergantung lagi ya jadwal teman-teman kuliah itu gimana. Maksudnya ya kalau misalnya sudah menyelesaikan pembelajaran online dan tugasnya udah selesai, kita bisa memperkaya diri juga mengenai materi-materi atau strategi plan ya untuk berbisnis seperti apa. Jadi ya sih sebenarnya online itu memudahkan kita juga ya untuk menambah ilmu. Karena jujur juga saya ini pas online gitu ya, maksudnya pas pandemi gitu kan ya, pasti banyak waktu luang gitu ya akibat kita nggak kampus, jadi nggak capek juga gitu ya. Biasanya kalau ke kampus kita udah capek banget gitu kan, aduh badan sudah capek, otak udah capek, banyak tugas lagi pulang-pulang gitu ya, jadi banyak beban. Jadi kalau misal online ini ya fisik tuh nggak capek, jadi kita masih bisa belajar tergantung dari teman mau belajar kah atau mau bermain gitu ya gitu. Oke sip, mungkin dari Mas Koji. Mas Koji. Iya, Bal. Eh, Sebenarnya nggak jauh beda jawabannya dari Hages ya. Intinya pertama mungkin kita tetapkan ini ya prioritas kita. Kalau ketika dari awal sudah kita memilih untuk kuliah, ya berarti pilihan kita memang untuk kuliah. Nah, ketika di sambil berjalannya waktu kuliah itu ada kita untuk berinisiasi untuk berbisnis, ya berarti kan ibaratnya pilihan kita tuh sudah nggak satu lagi. Ada yang mencoba kuliah sambil bisnis gitu kan ya, sebutannya yang lagi ngetren. Jadi mungkin dari aku ketika sama kayak Hages, ketika memang jamnya kuliah ini sekaligus tips buat teman-teman, sekaligus saya belajar juga ya, karena saya kan juga belajar untuk menerapkan itu. Kalau teman-teman mungkin lagi jam kuliah, apalagi di ITK ya, yang jam kuliahnya itu nggak bisa diprediksi, kadang kadang ditunda, kadang ada apa apa sih namanya, ada kelas tambahan dan lain-lain, itu kan sebenarnya agak agak ribet kayak gitu, agak agak susah, apalagi barangkali bisnis teman-teman itu yang betul-betul agak susah dipindahkan jadwalnya kayak gitu. Intinya ketika jam kuliah, usahakan usahakan semaksimal mungkin kita fokus mendengarkan kuliah itu. Jangan sambil mengerjakan hal yang lain kayak gitu. Karena ya belajar untuk konsisten ya. Begitu kita menyerap ilmu dari dosen, ya udah itu yang kita terima, disimpan baik-baik sudah cukup. Setelah itu ya udah, ketika lagi berbisnis jangan lagi memikirkan yang kuliah kayak gitu. Jadi lebih konsisten menyelesaikan satu hal step by step kayak gitu. Terus kemudian mungkin
belajar ini kali ya. Yakin sih ketika teman-teman, entah itu Hagis ya, apalagi Hagis sudah lama berkecimpung di wirausaha, pasti adalah seketika waktu itu jenuh sekaligus capek lah bisa dibilang kayak gitu, itu pastilah. Sambil kuliah, sambil bisnis, sambil apapun itulah. Intinya kan pasti saya yakin capek sih semua mahasiswa yang mengerjakan kuliah sambil bisnis itu saya yakin capek. Intinya belajar manajemen stres yang baik kayak gitu. Eh, buat lingkungan-lingkungan di pergaulan kita tuh memang teman-teman yang suportif, yang bukan yang menjatuhkan, yang bukan yang ya bisa dibilang membangun lah, bisa dibilang kita punya teman-teman usahakan yang membangun karakter kita, membangun sifat-sifat baik kita kayak gitu. Itu mungkin, Bal. Dan berani berkata tidak ya kepada aktivitas-aktivitas yang memang nggak bermanfaat buat teman-teman kayak gitu. Karena kadang kita itu termasuk saya nggak enakan untuk menolak hal-hal yang sudah jelas itu nggak apa ya, kurang bermanfaat dan bukan waktunya kita melakukan itu kayak gitu. Tapi kita masih aja iya ayo dan sudah saatnya berani belajar untuk mengatakan tidak karena saya ada punya kegiatan yang lain yang lebih mendesak, lebih bermanfaat. Kayak gitu mungkin, Bang. Oke deh, wah keren banget ya teman-teman ya. Makanya tonton terus pakai KM ya. Banyak pembicara yang keren-keren, sumpah. Ya jadi ya pertama dari skala prioritas ya teman-teman. Jadi kita harus mungkin skala prioritasnya Hages, skala prioritasnya Fauzi, skala prioritas saya itu pasti berbeda. Walaupun ada yang sama tapi pasti akan berbeda. Nah itu tergantung lagi dari teman-teman. Cara untuk mengatur skala prioritas teman-teman tuh fokusannya kemana, terus di hari itu prioritas utamanya apa gitu. Nah terus yang kedua ini ya yang paling penting ya, itu kebanyakan dari teman-teman mahasiswa gitu ya, apalagi kalau misalnya yang banyak organisasi gitu, pasti selalu ada namanya meet gitu ya, karena online gitu ya. Nah itu yang bahaya tuh ya. Nanti saya akan ngedit sheet di sini nanti ada mengenai why multitasking in virtual meetings so you really do it. Nah, itu nanti saya akan menjelaskan gitu ya teman-teman. Karena ini waktunya sangat sedikit. Jadi poin utamanya benar. Jadi multitasking itu sebenarnya membuat produktivitas teman-teman itu berkurang. Karena kita sebagai manusia itu sebenarnya sudah diciptakan untuk bisa fokus dalam apa ya, mendapatkan suatu masukan atau suatu ilmu gitu ya, itu hanya bisa fokusannya 30 menit satu fokusan. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah multitasking gitu ya, atau fokusannya itu ada 2 menit kah atau 3 menit atau 2 menit sambil goreng kebab gitu ya. Nah, itu akan merusak produktivitas teman-teman. Jadinya bukan produktivitas, malah teman-teman malah toxic of productivity seperti itu. Saya akan mengedit sini nanti ada desainnya cing. Oke deh. Nah, itu ya teman-teman. Yang kedua. Terus yang ketiga, bagi teman-teman yang sangat sibuk gitu ya, bukan hanya belajar aja di kampus gitu ya, tapi misalkan Anda ikut unit kegiatan mahasiswa kah, atau ormawa gitu ya di kampus. Nah, itu juga penting ya teman-teman. Itu berarti apabila teman-teman sudah berkecimpung, itu berarti sudah menjadi tanggung jawab teman-teman ya. Nah, itu dari situ kalau misalnya teman-teman mau berusaha, karena menurut saya juga melihat dari teman-teman ya yang seperti Hages, Fauji dan teman-teman yang lain, karena saya lihat tuh wirausaha itu kalau misalnya ingin serius ya, bukan hanya 1 minggu gempor-gempor tapi tidak konsisten gitu ya. Itu harus membutuhkan waktu yang waktu yang banyak gitu ya untuk menjalankan bisnis itu. Soalnya kalau misalnya kita tidak serius gitu ya seperti tadi hanya seminggu aja gempor-gempornya. Setelah itu udah gulung tikar gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus bisa mengetahui kemampuan teman-teman tuh gimana sih gitu ya. Jangan tadi tuh benar kayak kata Koji, jangan mengiyakan karena teman-teman tuh nggak enak gitu ya sama teman-teman yang nawarin gitu ya. Ya balik lagi ke teman-teman, apakah teman-teman sanggup? Kalau misalnya nggak sanggup, jangan malu tuh, jangan ini ya keseringan juga ya. Buat teman-teman yang saya lihat ya, jangan keseringan untuk menjawab iya terus ya. Kalau misalnya teman-teman nggak sanggup, bilang tidak aja. Nanti kalau misalnya teman-teman ternyata nggak sanggup terus iya gitu ya, nanti ujung-ujungnya memberatkan teman-teman lagi seperti itu.
Keren banget ya teman-teman. Benar. Jangan lupa nonton suara podcast KMIT Campus. Oke deh. Nah ini karena waktu kita terbatas ya teman-teman ya. Ini pertanyaan terakhir deh. Nah ini kan kita sudah mengetahui ya plan-plan awal, terus mengetahui passion kita ya bisnis apa, terus cara kita bagi waktu. Nah ini yang terakhir nih. Ada nggak sih tips dan trik dari teman-teman untuk mengelola bisnis teman-teman yang supaya besar dan konsisten terus sampai sekarang? Ini dari Mas Fauzi. Ini sebenarnya tips and trick yang diberikan oleh orang yang mungkin kurang pantas untuk memberikan tips and trick. Karena bisnis yang saya jalankan juga sebenarnya nggak besar-besar amat dan baru berjalan 10 bulan. Jadi nggak bisa dibilang sebaiknya cari tips and trick dari yang lain. Cuma ini mungkin saya sharing pengalaman aja yang mungkin ya. Mungkin supaya bisnis itu konsisten, supaya bisnis itu berjalan dengan baik, stabil dan lain-lain, sambil saya pembelajaran buat saya juga mulai dari awal itu luruskan niat dulu kenapa mulai berbisnis. Kalau ketika berbisnis itu dijadikan sebagai tren, sebagai gaya-gayaan, sebagai unjuk kegigihan di kalangan teman-teman yang lain, ya sebaiknya saya sarankan luruskan lagi niatnya. Karena berwirausaha sambil kuliah itu tidak sesederhana itu, tidak semudah itu, tidak sesepele itu kayak gitu. Jadi mending dari awal diluruskan dulu niatnya. Terus kemudian kalau memang ingin berbisnis bersama teman-teman, mungkin agak susah kalau sendiri, kalau sama teman-teman atau kerabat dan lain sebagainya, dipilih teman-teman yang sepaham, seprinsip, satu tujuan, punya moral value yang sama-sama ingin dicapai. Sebaiknya orang-orang tersebut yang di-guide untuk menjadi partner atau rekan bisnis kita. Supaya nanti ketika bisnis itu berjalan, sudah enak, tidak ada hal-hal yang mendasar, yang fundamental itu sudah bertabrakan kayak gitu. Jadi dari awal itu sudah disetting sedemikian rupa supaya bisnisnya enak. Terus kemudian sambil berjalannya waktu, satu sama lain rekan bisnis ketika, ya namanya bisnis ya, ada jatuh bangunnya, ada naiknya, ada turunnya. Sesama rekan bisnis harus saling memahami ya. Ketika salah satu temannya, salah satu rekan bisnisnya sudah down, sudah ngerasa capek, sudah ngerasa barangkali sudah putus asa kayak gitu ya, harus saling menguatkan. Nah, apa ya? Karakter-karakter yang seperti ini yang saya rasa cukup sangat berpengaruh untuk membuat bisnis itu berjalan dengan baik. Selebihnya mungkin tetap saya dari awal utamakan tadi, jangan lupa berdoa dan raih ridho orang tua sebelum kalian mulai berbisnis, supaya bisnis ini bukan hanya bisnis semata yang hanya bersifat duniawi, tapi juga bisnis yang semoga berkah untuk teman-teman. Jadi saya juga berdoa supaya teman-teman, baik itu yang mau merintis, yang sedang berjalan, yang sedang bertahan, bisnisnya saya doakan semoga baik-baik, semoga dimudahkan, semoga dilancarkan, termasuk Hages dan Iqbal juga. Semoga bisnis teman-teman lancar, dimudahkan oleh Allah SWT. Kayak gitu mungkin Bal, terakhir ya. Oke, baik banget ya teman-teman. Yang pertama, kita harus benar meluruskan niat dulu teman-teman. Teman ini mau buat bisnis karena gengsi atau karena ya ingin berbisnis serius gitu. Terus yang kedua, ini meeting will end 10 menit. Nanti Agis jawab banyak-banyak ya guys ya. Ini 10 menit lagi. Oke, terus yang kedua, kita mulai bisnis dengan teman-teman. Teman-temannya itu juga cari dulu yang baik itu seperti apa gitu. Jangan maksudnya kalau misalnya sebenarnya nggak apa-apa sih, maksudnya cari teman yang random. Cuma ya balik lagi, kalau misalnya teman-teman belum tahu karakternya kan berarti otomatis harus beradaptasi lagi. Nah, beradaptasi lagi itu membutuhkan waktu lagi kan teman-teman. Jadi kalau bisa teman-teman sudah kenal, sudah ya mengerti lah positif dan negatifnya dari teman yang ingin kita korat sebagai gitu yang buat bisnis gitu ya. Sepaham, seprinsip dan moral value yang baik. Kata Mas Fauzi. 3, saya menguatkan ya, benar. Karena kalau misalnya kita berbisnis itu pasti nggak, maksudnya
kita pengen untung terus gitu ya. Cuma realitanya pasti ada kendala, ada faktor-faktor eksternal atau internal yang dapat ya menjadi ujian lah untuk usaha kita. Nah, dari situ kita harus ada support system gitu ya. Entah dari teman kita atau keluarga kita seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu berdoa ya. Berikhtiar kita, ikhtiar sambil berdoa gitu. Tawakal gitu ya. Apa saja yang bisa kita lakukan selagi itu tidak tidak mengganggu orang lain, ya udah jalankan saja gitu. Dan ridho orang tua itu juga penting ya teman-teman. Bukan hanya berwirausaha, teman-teman juga kuliah, ke teman-teman juga menjalin hidup itu pasti harus adanya restu atau ridho dari orang tua. Oke, itu dari Mas Fauji ya. Mungkin dari Hages, silakan Mas Hages. 10 minutes will be ended. Oke, kalau dari saya ini hampir sama ya. Jadi yang pertama adalah tipsnya kita perlu punya komitmen dulu ya, punya komitmen. Jadi yang dimana komitmen ini kan misalkan nih kita sudah punya tim. Nah, jadi dalam sebuah tim ini kita harus punya satu visi misi dulu dan gimana sih cara tahu kalau kita sama satu sama lain itu satu visi misi. Nah, mungkin untuk penjelasannya ini bakal panjang ya kalau misalkan saya jelaskan. Nah, jadi intinya pertama satukan visi, misi dan sama kayak tadi katanya Pak Oji, niat dan tujuannya. Jadi tujuan berbisnis itu apa? Kita tuh harus punya komitmen di situ. Terus kedua adalah misalkan kita sudah dapat visi misinya ini di dalam tim kita. Nah, di sini saatnya kita mulai belajar bareng gitu, saling ini namanya investasi ilmu lah. Jadi kita saling belajar bareng gimana caranya nentuin gimana caranya bisnis ini bisa makin besar gitu. Jadi misalkan dalam tim ini kan harus ada job desk-nya masing-masing, dia di bidang produksi, operasional, marketing atau finansial lah. Di sini harus sama-sama belajar bareng, sama-sama sharing juga bareng gitu. Dan intinya gini ya, kalau saya lihat ya dari sama ini mengikuti wirausaha ya di jenjang perkuliahan ya. Dan di sini juga ada dari mentor saya yang berkata seperti ini. Kenapa mahasiswa ya membuat bisnis itu nggak ada yang nggak ada yang berjangka panjang gitu ya. Jadi mentor saya itu sempat ngomong ke saya seperti itu. Nah, jadi gini teman-teman, kan misalkan nih sama dari saya juga untuk permodalan, saya juga mengandalkan yang namanya pendanaan bisnis yang contohnya dibuat oleh Ristek Dikti atau Kemendikbud gitu, sepertinya contohnya kompetisi KBMI. Nah, gitu. Nah, dan kebanyakan dari mahasiswa ya untuk mengikuti pendanaan seperti ini tuh ya hanya ingin mendapatkan modal di awal doang. Jadi sekedar hanya modal di awal doang dan juga hanya untuk mendapatkan sertifikat. Nah, dan disinilah menjadi salah satu alasan kenapa bisnis mahasiswa itu nggak ada yang bisa jangka panjang gitu. Jadi setelah mendapatkan modal di awal itu, nah di sini balik lagi nggak bisa memutar uang ini. Jadi hanya modal dibuat jualan terus nggak tahu cara memutarnya dan ya udah jadi terstuck dan berhenti bisnisnya tiba-tiba. Nah gitu. Jadi saran buat teman-teman yang memang benar-benar fokus atau mau terjun di dunia bisnis, pertama satukan visi dulu sama teman-teman, satukan mindset. Kalian habis lulus setelah kuliah ini mau ngapain sih? Mau kerja kah atau mau benar-benar mau bisnis? Nah kalau misalkan mau benar-benar mau bisnis, nah maka buatlah kalian mau bisnis apa? Tentukan kalian planning mau bisnis apa, terus kalian cari pendanaan misalkan dari mahasiswa. Nah mahasiswa ini kita terbantu banget dengan adanya pendanaan dari Ristek Dikti, Kemendikbud dan ataupun yang lainnya. Nah jadi di situ manfaatkan permodalan awal kalian dan saran dari saya yang awal modal itu kan nanti dibuat untuk produksi dan dibuat untuk penjualan. Nah, di situ putarlah uang itu terus dan jangan sampai pokoknya untuk awal-awal kalian ngambil 1% uang pun untuk itu. Jadi kalau bisa kembangkan untuk dananya itu memang khusus buat dikembangkan lagi gitu. Nah, kembangkan sampai kalian nanti bisa mendapatkan profit dari usaha kalian gitu. Nah, kalau gitu sih kalau dari saya, Bang.
Oke deh, makasih ya guys ya. Jadi intinya sama juga seperti Mas Fauzi, dan mungkin kalau baik lagi kalau teman-teman ini ya, kalau misalnya belum ada modal gitu ya, kita bisa manfaatkan gitu ya kompetisi-kompetisi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud gitu. Dan itu baik lagi, modalnya jangan dibuat untuk berfoya-foya. Kebanyakan tuh ya foya-foya teman-teman, kalau misalnya ada pendanaan gitu ya 40 juta. Foya-foya, ayo ngegil kita 1 minggu 3 kilo gitu ya. Dan gitu ya teman-teman. Jadi harus apa ya, hasil dari situ tuh bisa membangkitkan usaha teman-teman gitu untuk berkonsisten seperti itu. Oke deh, terima kasih teman-teman. Mohon maaf ini karena waktunya kita sebentar banget ya. Sebenarnya banyak banget yang mau kita sharing-sharing bareng teman-teman KMITK ya. Mungkin nanti ada lain waktu bisa kita ketemu lagi. Oh ya teman-teman, nanti saya akan memberikan usaha-usaha dari Mas Hagis dan Mas Fauzi ya. Selain nanti saya gitu. Nah, Mas Fauzi, ini ada kebab 12.9 dan Mas Hagis Yume Justin Bieber. Oke, sebelum saya tutup ya, saya ingin mengutip ya dari usahawan ya, founder dari Virgin Group ya. Dia mengatakan, if someone offers you a golden opportunity and you are not sure you can do it, say so first and then learn how to do it. Nah, mungkin teman-teman yang TOEFL-nya masih rendah seperti saya artikan ya. Jika seseorang menawarkan kesempatan emas padamu dan kamu tidak yakin kamu bisa melakukannya, apa? Katakan dia saja terlebih dahulu. Baru pelajari caranya, lalu lakukanlah di kemudiannya. Oke deh, terima kasih. Ini dia podcast kita episode 3 dengan pembicara Mas Hagis dan Fauzi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fauzi dan Mas Hagis. Semoga kita bisa bertemu kembali. Mungkin nanti saya bisa berkunjung ya ke tempat usahanya Mas Hagis dan Mas Fauzi. Oke, terima kasih guys. Kalau waktunya sangat sedikit, kalau saya bukan sultan seperti teman-teman ya, tidak bisa beli Zoom yang sangat mahal. Ya. Oke, terima kasih. Ini dia Suara KM. Stay tune on Suara KM IPK Podcast.